di 2020 itu dapat multi bagger dari BNI. Itu dapat. Nah, terus sejak ikut kelas SMM dapat satu bagger dari Auto-an, bagger dari Wintermar juga. Waktu itu saya analisis sendiri itu lumayan berhasil. Dan sebelum SMM saya juga masukin di PTBA. Di PTBA juga lumayan kenyang tuh. Dapat multi bagger, dapat dividen. Wah, udah kenyang. Kenyang banget dari situ. Jangan menyalahkan orang. Nah, banyak juga orang, wah ini stock picknya jelek, ini stock picknya jelek. Ya jangan salahin orang gitu. Karena semua orang bisa memilih saham yang menguntungkan, tapi belum tentu return kita sama. Gitu. Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok mantan atlet nasional. Jadi beliau ini dulu aktif di dunia pergolfan, pernah membela nama Indonesia dan meraih berbagai prestasi, dan saat ini juga aktif sebagai pengusaha dan juga investor di pasar saham. Nah, langsung aja kita sambut Pak George Aditya Gandranata. Selamat siang. Selamat siang Pak Rifan. Gimana kabar Pak? Baik, sehat-sehat, puji Tuhan. Pak Rifan sendiri baik? Baik, thank you Pak George. Ya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Thank you juga Pak udah main ke kantor. Ya, jadi teman-teman di sesi Money Discussion kali ini kita coba akan belajar bagaimana sosok Pak George yang juga atlet juga, kemudian pengusaha juga, ya kan, dan juga sebagai investor, ya, bagaimana Pak George bisa menjalankan gitu ketiganya secara sekaligus, ya, dan meraih hasil yang optimal. Nah, mungkin sebelum itu Pak George mungkin boleh perkenalan singkat Pak George mengenai mungkin latar belakang pendidikan, kemudian juga karirnya di dunia golf, ya kan, dan juga kesibukannya sekarang Pak. Ya, jadi saya belajar golf tuh dari umur 13, aspirasi dari dulu memang sebenarnya nggak ada aspirasi jadi atlet ya, tapi karena berkembang golfnya, saya tiba-tiba ada aspirasi, wah bisa nih make money from golf, jadi atlet gitu, atlet nasional, membawa nama Indonesia. Jadi itu yang saya lakukan, saya dapat scholarship ke Amerika dari golfnya sendiri di UC Berkeley, dan setelah lulus baru di sini bela Indonesia di SEA Games tahun 2011 waktu itu. Dan puji Tuhan waktu itu dapat 1 perak 1 perunggu ya. Wow. Dan setelah itu menuju ke jenjang profesional. Kalau jenjang profesional sudah tidak bisa ikut event-event kayak SEA Games PON lagi. Jadi setelah itu saya menjajaki dunia profesional tersebut sampai tahun 2018. Dan dari situ mulai ada rencana ingin berkeluarga dan golfnya dikesampingkan, mulai jadi pengusaha gitu. Untuk segi sahamnya sendiri, menjadi investor sebenarnya sudah dari kecil ditanamkan oleh orang tua. Jadi dari orang tua dibilang kamu harus investasi di saham, karena di investasi di saham itu istilahnya make your money work for you gitu. Istilahnya. Jadi mulai dari situ awal-awal hanya invest di big cap saham big cap, blue chip gitu, blue chip aja, betul. Astra, BCA, Jasa Marga itu 3 pegangan saya yang paling besar waktu itu. Waktu dulu sebagai atlet ya nggak mau pusing, taruh aja, nggak peduli harga. Jadi ya zaman sekarang ngomongnya DCA ya, tapi DCA kurang benar kalau kita pikir sekarang ini. Jadi bodo amat harga berapa, langsung tembak ada uang, tembak langsung masuk saham, porsi sahamnya langsung masukin. Nah terus setelah saya menjadi pengusaha ada tuh kepikiran, oh mungkin saya harus lebih mendalami untuk mendapatkan return yang lebih oke gitu, supaya money works a lot better gitu lah. Nah dari situ mulai saya masukin ke saham-saham yang di luar comfortable zone saya gitu. Jadi saya mulai masuk ke Unilever, masuk ke situ masih nyangkut ya, masuk ke saham seperti ya masuk ke batubara juga, masuk ke CPO juga. Nah tapi karena memang belum ada pengalaman dengan saham secondliner seperti itu, jadi banyak yang nyangkut. Nah, makanya setelah itu, tidak lama kemudian kan COVID. Wah, saya pikir ini kesempatan. Karena emang sudah diajarkan dengan orang tua, kalau misalnya ada krisis, ya udah beraniin aja gitu, masuk. Jangan takut, katanya. Emang orang-orang banyak yang takut, tapi ya kita beraniin aja. Hitung-hitung pembelajaran. Tapi memang waktu itu karena minim minim banyak teori, minim praktek istilahnya. Jadi kalau saham itu emang harus praktek. Betul. Nggak peduli pendidikanmu seberapa, harus praktek dan mental harus kuat. Gitu. Ya. Jadi waktu dulu
sebelah saham pemilihan ada 30 tuh. Total saya ingat bener tuh ada 30. Banyak banget. Banyak banget kayak pasar. Kayak supermarket ya. Kayak supermarket gitu. Nah jadi wah saya pikir ini kok nggak maksimal ya, kayaknya kok parah gitu. Jadi maka dari itu saya ketemu tuh dengan Instagram Pak Rifan, sebenarnya disuggest sama teman saya. Ini kamu ikut nih Pak Rifan Kurniawan nih, kamu bisa belajar banyak dari beliau. Beliau fundamentalis kayak you katanya. Oke. Jadi saya ikut kelas SMM tahun 2021 ya. 2021 masih COVID ya. Masih COVID ya. Betul. 2021 ikut dan saya belajar banyak tuh dari Pak Rifan mengenai cara entry gimana, cara pemilihan saham yang bagus gimana, baca laporan keuangan, terutama baca laporan keuangannya yang saya dapat banyak. Karena emang saya emang orang karena kesibukan jarang lihat baca laporan keuangan, jadi nggak tahu where do I start. Ya. Nah, dari SMM itu saya baru mulai belajar baca laporan keuangan. I see. Oke, berarti Pak George nih sebenarnya udah di market udah lumayan lama ya Pak ya. Betul. Bahkan jauh sebelum COVID sudah, cuman waktu itu masih terbatas di saham-saham blue chip saja. Terus kemudian mungkin ya DCA saja gitu ya. Maksudnya entry point-nya segala macam tuh masih belum terlalu pas lah gitu ya. Pas, betul. Oke, Karena emang di-educate sama orang tua gitu. Udah, yang aman aja, blue chip aja. Lihat produknya di mana-mana kan itu pasti aman deh gitu. Jadi emang dari orang tua emang dari dulu sampai sekarang emang di blue chip saja. Oke. Nah, kalau misalkan Pak George kan berarti sekarang lebih aktif sebagai pengusaha gitu ya. Dan juga sebagai investor. Nah, mungkin kalau usahanya sekarang di bidang apa Pak George? Jadi usaha saya di bidang percetakan. Saya mencetak label stiker, label barcode untuk pabrik-pabrik ya. Namanya PT Prima Asia Label. Oke, Prima Asia Label. Jadi itu di bagian grosirnya saya pergi ke pabrik-pabrik menawarkan custom label dan ribbon tintanya. Nah, dan di bidang retail saya juga ada online shop. Itu saya dengan istri saya yang memulai di Tokopedia ada, di Shopee ada. Jadi one stop shop lah, itulah dream kita berdua ya. I see. Jadi itu side hustle lah istilahnya ya. I see. Nah, gitu. Sedangkan orang tua ada bisnis apotek juga. Nah, di bisnis apotek juga saya sedikit involve walaupun tidak sebanyak di bisnis label saya. Saya bantu orang tua untuk bagian online-nya, untuk izin perpanjangan segala macam kan semua sekarang harus online ya. Yes. Buat orang tua tuh lumayan sedikit susah. Jadi saya bantu mereka. I see. Kalau untuk golfnya sendiri berarti masih aktif atau gimana nih Pak? Jadi golfnya itu aktif cuman nggak full time. Jadi bisa dibilang saya part time lah. Jadi bila ada turnamen, terus saya lihat turnamennya bentrok nggak dengan meeting atau apa. Kalau nggak bentrok saya ikut. Dan persiapannya biasa ya. Walaupun ya 2 minggu, 3 minggu sebelum turnamen saya baru mulai latihan. Jadi nggak gitu maksimal lah ya. Tapi namanya darahnya awalnya atlet, hilangkan adrenalin tuh susah ya. Jadi masih pengen tindu gitu. I see. Jadi tetap aktif untuk latihan dan ikut turnamen juga, kemudian juga sebagai pengusaha dan juga sebagai investor ya. Betul. Nah, pertanyaan saya gini Pak. Ini sebenarnya saya tertarik kalau di dunia golf nih Pak. Banyak gak sih yang udah melek tentang finansial atau investasi atau malah menurut Pak George kurang gitu Pak? Sangat kurang sekali menurut saya. Sangat kurang karena emang kebanyakan anak-anak ini mulai dari sangat muda dan ditanamkan oleh orang tuanya untuk jadi atlet aja. Jadi atlet itu nanti kamu sukses enak. Karena kan yang mereka lihat kan yang di Amerika yang sukses kayak Tiger Woods. Puas. Yang Tiger Woods cuma satu dari berpuluh juta orang gitu kan. Jadi mereka dreamnya ke sana, mereka tidak memikirkan pendidikan ya lebih investasi money management itu pasti tidak memikirkan. Dan saya ingin mengedukasi teman-teman saya, rekan-rekan saya, junior-junior saya, ini loh, you have to make your money work. Jadi uang Anda harus bekerja untuk Anda supaya Anda bisa suatu hari retire, kan nggak mungkin kerja sampai tua kan. Jadi kan suatu hari juga pensiun. Dan Anda harus bisa menginvestasikan uang Anda. Itu yang menurut saya sangat minim. Walaupun saya sudah memberitahu beberapa anak-anak junior ya. Dan yang saya tahu hanya 2-3 orang saja yang mendengarkan gitu. Dan saya lihat mereka ada sukses di investasi saya. Ada yang bilang, kok ini saya bisa beli mobil nih gara-gara Koko nih waktu itu sebelum belajar katanya. Wah saya bangga sekali. Saya bilang, wah returnmu pasti bagus nih, hebat nih gitu. Saya ingat benar dia masa bilang, saya taruh di Andaro waktu itu, bilang gitu. Jadi saya bangga lah, senang saya setidaknya bisa membuat beberapa junior-junior melek
investasi. Itulah I tujuan see. saya. Oke, luar biasa. Oke, nah Pak George kan juga ini ya, apa namanya sempat ikut stock market mastery juga ya tadi ya Pak ya. Mungkin boleh diceritain nggak Pak sebenarnya apa yang yang Pak George dapatkan ketika mengikuti stock market mastery, dan kalau dari sisi Pak George sendiri apa yang paling membedakan antara sebelum dan setelah mengikuti stock market mastery itu dari pengalaman investasinya Pak? Jadi pertama-tama saya kan tidak begitu pemilihan saham, saya cuma yang company bagus hajar gitu. Tapi dengan ikut stock market mastery saya jadi tahu ada approach top bottom, bottom top gitu ya. Dan menurut saya yang di stock market mastery yang diajarkan top bottom itu cocok dengan saya. Nah, setelah dilihat top bottom baru pergi ke sektoral analisis. Karena sektoral analisis itu makanya kamu nggak bisa sembarangan lihat saham perusahaan bagus lagi murah hajar. Siapa tahu itu bukan cycle-nya. Nah, belajar banyak dari situ juga. Terus setelah itu pembahasan laporan keuangan. Nah, dari Pak Arifan di kelas SMM itu ada pembahasan laporan keuangan. Saya jadi bisa tahu, kalau perusahaan itu mau manipulasi itu caranya gimana. Dan ada contohnya yang real. Dan itu membuka sekali. Wah, ternyata emang you can cook the book gitu. Bukunya tuh bisa dimasak gitu. Betul. Jadi melek banget deh waktu itu. Waktu dulu kan saya cuma perusahaan bagus hajar. Nah, terus juga porsi masuk itu juga diajarkan oleh di SMM kan waktu itu. Kalau masuk tuh ya masuknya pelan-pelan 20% gitu. Kalau dulu sih ada duit hajar gitu. Nah, sekarang kan harus sedikit sabar. Siapa tahu harga bisa turun, masuk pelan-pelan. Atau taking profit pelan-pelan, keluar pelan-pelan. Itu taking profit, ini lagi harga tinggi, hajar, profit semua. Harga naik lagi, kenapa dihajar semua. Nah, sekarang kan ada belajar dari SMM itu dengan porsi, jadi semua diajarkan lah di situ. Dari analisis, dari cara masuk berapa banyak, cara keluarnya berapa banyak, step by stepnya di situ diajar. Saya beneran berterima kasih sekali bisa menemukan SMM ini gitu. Terima kasih juga Pak. Oke, jadi teman-teman kalau yang tadi Pak George sampaikan, SMM itu adalah Stock Market Mastery. Nah, jadi kebetulan dalam waktu dekat ini saya dan teman-teman di RK Team ini juga akan kembali mengadakan yang namanya Stock Market Mastery. Nah, jadi Stock Market Mastery itu programnya sekitar 5 minggu ya Pak George, yang waktu itu Pak George juga ikut. Di dalam waktu dekat ini kita akan adakan lagi di bulan Agustus dan September 2024. Kalau Pak George kan tadi ikut yang 2021 ya Pak ya. Nah, ini jadi setahun itu kita adakan biasa cuma sekali setahun aja. Nah, itu programnya 5 minggu, ada 10 sesi yang nanti akan teman-teman pelajari, mulai dari macro analisis, sectoral rotation analysis, kemudian juga qualitative management, financial statement analysis, ya, kemudian juga menghitung harga wajar sebuah saham. Terus kemudian yang tadi Pak George sempat sampaikan juga how to detect earning manipulation in financial statement, ya kan, dan juga portfolio management. Dan ada satu materi lagi Pak yang kita mau masukin lagi di tahun ini, itu adalah corporate action analysis. Itu banyak yang request juga tuh Pak. Jadi kita masukin lagi supaya lebih lengkap lah materinya seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin belajar atau mendaftar, ya nanti bisa klik link di berikut ini, ya, atau bisa cek di kolom deskripsi. Dan juga nanti akan ada kode voucher khusus buat teman-teman penonton setia YouTube channel Arifan Kurniawan, ya. Jadi bisa dicek di sini. Nah, Pak George, mungkin boleh diceritakan nggak Pak mengenai success story-nya lah kalau dari sisi investasi Pak George gitu. Pernah dapat profit multi-bagger kah atau gimana, dan lesson learn-nya apa nih mungkin yang bisa di-share ke teman-teman penonton Pak? Jadi sebelum kelas SMM itu di COVID kan 2020, di situ saya dapat paling banyak sebenarnya. Karena waktu itu saya BNI saya hajar, Mandiri saya, BRI saya hajar. Tapi kan itu sebelum kelas SMM ya. Nah, setelah kelas SMM baru ngerti kan, ternyata kalau di satu sektor tuh jangan disebarin ke semua, satu bank saja. Tapi di 2020 itu dapat multi bagger dari BNI, itu dapat. Nah, terus sejak ikut kelas SMM dapat satu bagger dari Auto kan, bagger dari Wintermar juga. Waktu itu saya analisis sendiri itu lumayan berhasil. Dan sebelum SMM saya juga masukin di PTBA. Di PTBA juga lumayan kenyang tuh. Dapat multi bagger, dapat dividen. Wah, udah kenyang. Kenyang banget dari situ. Dan puji Tuhan ada banyak lagi walaupun tidak multi bagger tapi returnnya memuaskan lah ya, jauh lah kalau dibanding dengan deposito obligasi ya, jauh lah. Betul gitu. Dan walaupun
sampai sekarang masih ada yang nyangkut. Unilevernya saya anggap ya itu uang hilang lah. Dulu saya taruh dulu lah, saya kesampingkan. Itu sebelum SMM kalau sebelum SMM ya, kalau itu. Unilever itu ya. Dan ya belajar banyak sampai sekarang pun perjalanan investasi ini seumur hidup ya. Yes. Jadi itu saya berharap akan ada sukses story lagi, dan ya tidak mungkin dipungkiri pasti akan ada yang salah pilih, pasti juga akan ada gitu. Tapi karena sudah ngerti caranya, cara exit, cara entry, kapan exit, kapan entry, jadi lebih bisa optimal lah ya istilahnya hasilnya. Oke, ya bisa meminimalisir risiko juga Betul, tadi ya kalau misalkan ada salah pilihnya Pak ya. Betul. Pak, mungkin boleh di-share gak ke teman-teman beberapa case tadi Pak, misalkan tadi Auto atau BNI atau Wintermar gitu ya. Mungkin kita mulai dari BNI dulu deh Pak. BNI berarti Pak George waktu itu masuk di tahun berapa tuh Pak? 2020. Saya ya. lupa itu bulan April atau April atau Mei, saya kurang gitu ngerti, lupa. Tapi emang saya lihat, wah BNI kan bank besar, Yes. tidak mungkin bangkrut. Saya bilang, walaupun COVID nggak mungkin lah bangkrut. Pemerintah ya, maksudnya pemerintah pasti juga akan nyelamatin. Kalau nggak kan kepercayaan akan pemerintah akan turun. Jadi makanya itu kenapa saya berani masuk BNI. Oke. Nah, saya lumayan hajar lumayan banyak juga di situ. Ya, emang awal-awal merah. Iya. Merah Pas itu ya, sempat kan pas COVID kan turun dulu dan kan. nggak akan ambil bottom juga kan. Jadi pasti akan ambilnya sebelum bottom atau setelah bottom gitu ya. Saya percaya fundamental mereka kuat, historically mereka bagus gitu. Walaupun laba turun, walaupun orang-orang hilang kepercayaan, tapi saya selalu percaya. Buy when there's blood on the street. Saya kata-kata itu juga. Even if the blood is your own. Jadi saya bilang nggak mungkin bangkrut. Pokoknya saya bilang nggak mungkin bangkrut. Saya percaya banget, fundamental kuat, history bagus. Saya langsung masuk. Dan labanya kan turun waktu itu cuma gara-garanya kan CKPN doang kan. CKPN doang. Ya CKPN kan ya karena COVID, ya kan. Kemudian juga ada beberapa customer yang kemudian terancam atau berpotensi gagal bayar. Tapi kan itu hal yang lumrah lah ya di dunia perbankan. Betul. Dan bahkan sekarang pun ada juga yang CKPN lagi naik, harga turun. Itu juga saya juga udah entry. Ya. Emang masih merah, tapi dari pengalaman saya percaya ini pasti akan bangkit. Ya, betul. Jadi ya jangan pas harga udah tinggi baru beli ya kan, justru ketika harga masih murah kita entry gitu. Betul. Ya, karena emang kalau harga sudah naik risiko semakin besar, upside semakin kecil kan. Betul. Jadi emang harus beli ketika dijauhin orang. Ya. When people sell, we buy. When people buy, we sell. Itu yang saya juga suka ngomong itu ketika di kelas jadi kita emang harus berani jadi kontrarian ya Pak. Betul, kontrarian. Kan kita ingin sukses besar di market ya Pak ya. Betul. Oke, itu berarti tadi sedikit cerita tentang BNI ya Pak ya. Kemudian tadi Auto itu juga karena saya ikut MIP ya, saya baru sadar ternyata Auto ini ada nih, perusahaan auto gitu. Saya kan seperti saya bilang nggak pernah beli saham second liner atau small cap, jadi saya nggak tahu ternyata tuh ada perusahaan komponen juga gitu ya, Auto, SMSM atau DRMA dan lain-lain gitu. Ini Auto perusahaannya Astra, pasti kuat dong, nggak mungkin selamanya akan di bottom. Terus waktu itu juga ada insentif insentif untuk penjualan otomobil meningkat. Itu saya berani waktu itu masuk di seribuan ya, 1.100, 1.200, saya kurang ingat berapa. Dan itu juga udah kenyang, dapat dari dividen juga dapat, dapat capital gain juga dapat bagger juga ya Pak. Dapat bagger juga di situ, saya dapat bagger juga. I see. Nah, itu Auto. Terus ada lagi Wintermar. Wintermar itu cerita turnaround. Saya pikir, waktu itu kan harga oil udah mulai naik. Terus saya pikir, mereka oil tuh ada penunjangnya nggak sih gitu. Saya pikir, ada Elsa, terus ada OSV juga ya, offshore vessel. Kebetulan teman saya juga ada yang kerja di bidang oil and gas. Nah, saya pikir, gimana nih prospeknya? Saya tanya teman saya bilang, oil and gas should be good. Karena orang emang menggaung-gaungkan green energy, tapi emang kenyataannya karena dia bekerja di oil and gas ya, tentu dia akan mempositifkan oil and gas gitu. Ya udah, saya pikir oil berarti nggak akan kemana-mana nih. Ini perusahaan yang dulunya profit jadi rugi, ini mungkin bisa profit lagi di saat cycle yang tepat. Dan kebetulan saya masuk entry dan nggak lama, itu juga nunggunya sebenarnya nggak gitu lama, udah terapresiasi besar sekali gitu.
Jadi udah terapresiasi tinggi, saya pikir udahlah exit aja lah. Lumayan serem kalau cepet gitu loh naiknya. Itu sampai 600 saya udah jual di 600. Akhirnya dapat bagger di situ. Dapat bagger juga. Dapat juga di situ. Dan yang satu lagi PTBA yang saya ingat Batubara. Itu sebelum Covid juga. Orang-orang bilang, oh ya, coal is dead. Ya, COVID banget. Ingat kan itu orang-orang pada ngomong gitu, saya pikir coal murah. Coal is cheaper dan lebih murah daripada energi lainnya. Daripada energi terbarukan masih mahal dan masih belum banyak. Ini kalau semua pakai energi terbarukan, inflasi akan tinggi gede sekali. Udah, saya pikir yang batubara nggak ada matinya deh. Saya masuk di PTBA waktu itu. Itu di harga 2000-an kalau nggak salah, saya ingat. Terus juga tuh terapresiasi kan, udah mulai kan harga coal mulai naik, spike sampai 400, wah langsung dapat capital gain yang besar gitu. Jadi waktu di 4.000, saya ingat bener tuh kalau nggak salah 4.000 PTBA tuh sampai 4.600 kalau nggak salah. Itu jadi kan saya ada yang average bawah, saya ada yang average up juga. Yang average di atas saya jual sebelum bagi dividen gitu. Tapi ada yang average-nya di bawah saya simpan. Nah, itu dapat bagger deh dari dua-duanya gitu. Jadi itu sukses sekali lah. Saya senang banget kalau main di coal. Itu I see. Berarti tadi ada BNI, kemudian ada PTBA, kemudian ada Auto, dan kemudian juga ada Wintermar ya Pak. Betul. Nah kalau misalkan tadi kan punya cycle-nya masing-masing tuh ya Pak ya. Yang satu di bank, yang satu di batubara. Kalau misalkan Pak George bisa rangkum nih Pak ya kan, sebenarnya lesson learn apa sih yang bisa di-share mungkin ke teman-teman supaya ya kita bisa dapat profit lah atau bagger di pasar saham Pak. Jadi memang harus beli itu saat sunyi senyap ya. Jadi sekarang itu mungkin lagi ada beberapa sektor yang ditinggalkan, yang orang ditakut-takutin orang lah istilahnya gitu. Nah kita harus lihat di future-nya tuh gimana. Apakah ini nanti cycle-nya akan datang kapan gitu. Menurut saya untuk ada knowledge buat tahu cycle-nya kapan itu sangat berharga sekali. Karena ya kita terus terang nggak mau kejar kereta kalau keretanya udah jalan. Betul. Kalau keretanya lagi diem atau lagi di bawah ya kita baru beli. Gitu. Jangan beli saat naik dan beli perusahaan yang emang benar manajemennya bagus dan labanya terus meningkat gitu. Di saat-saat mereka cycle-nya bagus gitu. Jadi itu lesson learned banget ya. Soalnya waktu dulu seperti saya bilang zaman dulu nggak peduli waktu kapan. Perusahaan dulu bagus, hajar. Terus bagus, hajar gitu. Dan untuk memaksimalkan profit dan meminimalisir resiko, emang ada baiknya kita ambil ketika sahamnya itu ya dijauhin orang. Ya, tadi lagi sunyi senyap ya kan, value investor kita masuk ya kan, sebelum nanti kemudian sahamnya mulai terapresiasi, mulai banyak yang bicarakan, ya itu mungkin pelan-pelan kita bisa taking profit di situ gitu ya. Dan pastikan uangnya uang dingin juga. Nah, itu penting juga. Itu penting sekali karena banyakkan orang pakai uang panas, diliatin terus harganya tiap hari kan. Wah, mending dulu di SMA juga kayak dijelasin dikasih porsi. Jadi dari gaji atau dari side hustle diporsiin seberapa buat saham, investasi, seberapa buat hidup sehari-hari. Betul. Seberapa buat dana darurat. Betul. Jadi jangan sampai semuanya di saham. Jangan sampai semuanya yang di saham dikit juga gitu. Betul. Jadi emang ada porsinya yang sehat istilahnya. Jadi supaya kita pun ketika investasi juga tenang, bisa makan enak, tidur nyenyak. Betul. Bukan dikit-dikit cek harga saham ya karena pakai uang panas tadi ya. Kalau di bank kan uang kan kita nggak cek kan karena kan flat atau flat segitu aja. Di obligasi juga flat cuma segitu aja persen. Makanya kalau saham ya pakai uang dingin juga anggap aja kayak taruh di bank. Ya udah kita diemin deh, nanti lihat lagi kalau misalnya udah ada apresiasi. Misalnya ISG naik kan kita usah ISG naik nih, gimana nih saham kita gitu. Oke, Pak George kan tadi udah mention ya tentang pertama itu beli ketika harga saham masih rendah. Jadi ibaratnya kereta tuh belum jalan. Kemudian yang kedua tadi Pak George juga mention ya tentang ya jangan pakai uang panas ya, pakai uang dingin. Nah, mungkin kalau soal patience atau kesabaran, kalau menurut Pak George juga pengaruh nggak Pak terhadap investasi? Sangat pengaruh sekali. Makanya itu kita pakai uang dingin kan, supaya kita bisa stay patient gitu. Karena emang ada saatnya kita akan merah lama gitu. Atau ada saatnya profit
Profit tapi baru 5%, 10%. Nah, bisa aja udah profit 10% turun lagi, minus lagi gitu. Bisa aja. Itu ada, karena itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Jadi harga itu kan kita naik turun, perjalanannya yang penting kan akhirnya di mana. Tuh, jadi untuk bersabar itu sangat penting sekali. Nah, jadi kalau misalnya udah pakai uang dingin ya lebih bersabar itu lebih mudah lah istilahnya gitu. Dan tadi kan sudah dibilang ya kita pakai porsi investasi sendiri. Jadi ya sudah, jangan dilihat lagi kalau sudah tahu udah ada keyakinan akan saham yang dipilih, udah nggak usah dilihat lagi gitu. Plus kita juga dapat, bisa misalnya dapat pemilihan emitannya ada dividen ya, wah itu lebih enak lagi. Udah sabarin aja gitu. Let the money work for you. The money work for you, betul. Ya, jadi itu kalau misalkan kita gambarkan secara keseluruhan itu tuh kayak satu kesatuan sebenarnya ya Pak George ya. Betul. Ya, mulai dari makronya, kemudian sektoralnya, kemudian manajemennya, financial statementnya, termasuk ke kita punya psikologi. Betul. Sebagai investor ya Pak ya. Jadi itu satu kesatuan yang nanti mungkin teman-teman akan belajar banyak di stock market mastery. Pak George, kalau boleh tahu apa yang mendorong Pak George untuk waktu itu ikut kelas stock market mastery dan juga subscribe di money investing plan Pak? Apa yang mendorong Pak George kalau boleh tahu Pak? Jadi saya karena saya tidak kurang gitu paham dengan pasar Indonesia waktu itu kan, jadi menurut saya harus start somewhere. Dan saya memerlukan sebuah coaching lah atau mentor lah ya gitu istilahnya, dan saya melihat Pak Rifan sebagai mentor saya gitu. Dan karena Pak Rifan lebih pengalaman, sudah lama di pasar saham, dan seperti yang saya bilang tadi, teman saya yang suggest. Dan saya lihat konten-konten Bapak very edukatif dan sangat mudah untuk dicerna. Maka dari itu untuk semua level, nggak penting backgroundnya apa ya, nggak harus punya sarjana ekonomi atau bergelut di dunia finance, semua orang bisa ikut kelas. Dan karena di bahasanya dijabarkan dengan mudah, maka dari itu waktu itu saya pun langsung ngerti, oh ya ini masuk akal, dan dari situ makanya bisa belajar tentang bagaimana pasar saham Indonesia gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pengen cari pembelajaran dari orang yang lebih berpengalaman saja gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ngerasa, aduh saya latar belakangnya bukan ekonomi atau bukan keuangan, atau saya juga belum pengalaman di pasar saham, masih awam, ya nggak perlu khawatir karena nanti kita juga akan ada pre-sessionnya juga ada, terus kemudian nanti ada modul video sebelum kita mulai kelasnya, jadi teman-teman bisa pelajari dulu modul videonya, baru kemudian nanti kita akan live class. Nah, tujuannya adalah supaya di live class nanti itu kita bukan hanya belajar tentang teori atau konsepnya saja, tapi kita akan lebih banyak diskusi, tanya jawab. Saya pun juga coba akan sharing pengalaman-pengalaman yang saya punya di market. Ya, jadi akan lebih banyak studi kasusnya. Dan juga banyak prakteknya. Jadi waktu itu kan juga ngitung-ngitung banyak ya Pak ya. Betul. Gitu, teman-teman. Ya, jadi the real study case-nya itu yang sebenarnya orang perlu ya. Betul. Jadi mereka orang tahu, jadi di saat seperti ini, carinya perusahaan seperti ini, atau ternyata ada yang money manipulation seperti ini gitu. Dan menurut saya, jadi orang bisa lebih relate. Dan di SMM ini dijabarkan semua gitu. Ya mudah-mudahan tadi Pak George dan teman-teman yang di-refer juga merasakan manfaatnya Pak. Ya, dan juga mudah-mudahan ya teman-teman yang nanti kalau mau ikut di Stock Market Mastery ya bisa daftar di link berikut ini dan juga pakai kode vouchernya supaya dapat potongan juga, dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa belajar banyak dari Stock Market Mastery. Oke, Pak George, sebelum kita closing mungkin ada closing statement atau ada advice nggak Pak yang bisa di-share ke teman-teman penonton Pak George? Jadi menurut saya you have to start somewhere ya. Kalau kalian jangan terlalu hidup di dunia sekarang, present gitu. Kalian harus memikirkan masa depan. Dan masa depan kalian bagaimana? Kalian akan nanti suatu hari tidak mampu bekerja dan maunya retire. Banyak saya lihat orang yang masih bekerja di umur 70, 75 gitu. Wah, menurut saya itu bisa dihindari bila melek investasi itu. Dan juga banyak belajar, banyak baca, dan ini semua untuk future kalian. Jadi kalian bisa sisihin uang tiap bulan. Frugal living ya, saya selalu tekankan frugal living. Biarin aja orang mau ngomong apa, wah pelit lah, apalah, kamu nggak model lah, wah jadul lah, apa. Yang penting kalian ini untuk
masa depan kalian dan masa depan anak cucu Anda gitu. Jadi kalau misalnya sudah belajar melek investasi, sudah tahu berapa porsi yang harus diinvestasikan, belajar di investasi tersebut, Anda bisa suatu hari retire dengan happy. Yes. Gitu. Dan juga saya juga menganjurkan jangan terlalu sering ikut-ikutan karena emang banyak ada insider rumor ini itu. Kalau di perusahaan yang fundamentalnya kurang bagus, mungkin mereka mencari likuiditas dari Anda gitu. Jadi harus hati-hati menelaah berita, itu harus hati-hati. Kadang-kadang berita juga ada berita titipan, kalian juga harus bisa menelaah dan bisa tahu. Nah, semakin banyak membaca, rajin belajar membaca. Indonesia itu kurang banget literasi membacanya. Harus sering baca dan kritis. Itu dia. Dan jangan menyalahkan orang. Nah, banyak juga orang, wah ini stock picknya jelek, ini stock picknya jelek. Ya, jangan salahin orang gitu. Karena semua orang bisa memilih saham yang menguntungkan, tapi belum tentu return kita sama. Gitu. Betul. Jadi balik lagi ke kitanya kita mau belajar atau tidak, dan kita harus punya pandangan, nanti saya mau retire, umur berapa, saya perlu uang berapa, dihitung aja gitu. Perlu berapa, sisihin berapa, dana darurat berapa, dan itu sangat penting sekali, terutama kalau mengalami kondisi-kondisi ekonomi yang lagi sulit seperti sekarang ini. Gitu. Oke, jadi harus di planning dari sekarang ya Pak ya. Betul. Untuk merencanakan masa depan. Betul. Oke, nggak kerasa kita udah dapat sharing banyak juga dari Pak George. Mungkin dari saya juga mengucapkan thank you Pak George sudah berkenan untuk sharing. Dan semoga karir di golfnya juga tetap jalan gitu ya Pak, dan usahanya juga semakin sukses, dan juga pastinya return investasinya juga bisa dapat multi bagger berikutnya. Amin. Betul. Oke, thank you sekali lagi Pak. Thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Money Discussion berikutnya. Bye.